Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal-amanah. Summassalatu wassalamu ala dhaha Rasulillah. Summassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal mukarramah wa hadratul jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang yang berbahagia ini kita diizinkan kembali oleh Allah untuk melanjutkan tugas dan kewajiban kita, dan di sela-sela kewajiban kita menjalani tugas keseharian kita diizinkan untuk mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah dengan mewujudkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena dengan bersalawat itu merupakan salah satu dari kesekian cara untuk kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di hari yang ke-9 di bulan Syawal 1445 Hijriah. Berarti pula 9 hari sudah Ramadan meninggalkan kita, dan gegap gempita perayaan Lebaran dan Hari Raya Idul Fitri juga telah 9 hari berlalu. Tentu setelah itu semua kita melanjutkan tugas dan kewajiban kita seperti biasa. Yang kita karyawan melanjutkan tugas kita, yang kita seorang pedagang dan lain sebagainya kita melanjutkan. Dan tentunya setelah 9 hari kita berpisah dengan Ramadan, dan di dalam Ramadan itu kita digembleng, ditempa dengan berbagai macam pelatihan, maka Ramadan itu akan melihat atau terlihat hasilnya tentu di 11 bulan setelah Ramadan itu sendiri. Di dalam Ramadan kita dilatih untuk bangun, paling enggak jam 3 malam kita sudah bangun. Walaupun awalnya kita dituntut karena urusan perut, tetapi kalau itu terus terlatih, insya Allah di 11 bulan kita akan terus bangun dan menjalani perintah Allah yang sunnah tentu. Kalau di Ramadan kita dilatih untuk bersabar, jangankan dari perkara yang haram, dari yang perkara halal pun kita dilatih. Di Ramadan kita dilatih untuk kedekatan diri kita dengan kitab suci kita Al-Quran, dan tentunya di 11 bulan setelah Ramadan akan terlihat hasilnya. Ada satu makalah yang mengatakan, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kita semua ini sebagai hamba-hamba Allah, sebagai seorang muslim di setiap musim, bukan seorang muslim yang hanya tergantung musim. Maka makalah selanjutnya, wala takunu ramadhaniyin, dan jangan sekali-kali engkau cuma menjadi hamba Ramadan. Yang ini yang dimaksud dengan janganlah kita menjadi seorang muslim yang hanya tergantung musim.
Musimnya berjamaah, kita berjamaah. Musimnya tadarus, kita tadarus. Tetapi kalau musim berhenti, kita ikut berhenti. Ini bukan muslim yang baik. Karena dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal, yang paling dicintai dari kesekian amal indallahi di sisi Allah, adwamuha, yang berkesinambungan, yang istiqamah, yang berkelanjutan, wa in qalla, walaupun sedikit. Kalau di Ramadan kita dilatih dekat dengan Al-Quran, maka yang terbaik 11 bulan selanjutnya pun kita dekat dengan Al-Quran, walaupun mungkin kuantitasnya berbeda. Kalau di dalam Ramadan kita dilatih untuk qiyamul lail, bangun di waktu malam, melanjutkan ibadah-ibadah di waktu malam, maka di 11 bulan selanjutnya seharusnya lah kita seperti itu. Maka ada seorang ulama, Al-Imam Abu Nasir bin Muhammad Ibrahim As-Samarqandi, dalam tulisannya Tanbihul Ghafilin, beliau menyatakan begini, bahwa dari sekian amal yang kita lakukan ini, supaya memperoleh hasil maksimal dan terus berkesinambungan, paling tidak harus didukung 4 hal. Yang pertama adalah al-ilmu qabla badaihi. Setiap yang kita lakukan harus didukung dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Kita ini terkadang semangat, kadang turun semangat kita, karena mungkin pengetahuan kita dari satu amalan atau satu ibadah yang kita jalani itu kurang maksimal. Kalaulah seandainya kita memahami betul dari satu ibadah yang kita lakukan, maka semangat untuk menjalani itu akan terus ada, apakah Ramadan atau di luar Ramadan. Dan Islam ini agama yang sangat konsen dengan ilmu pengetahuan. Nggak ada istilah berhenti untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai kita nanti diantar ke pemakaman, itu baru selesai tugas kita untuk belajar. Kalau kita sekolah ada batas waktunya, kuliah ada batas waktunya, tapi kalau untuk ngaji dan belajar tidak ada batas waktunya. Dan ini yang menentukan kualitas ibadah, semangat dari amaliyah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, untuk mendukung semangat atau kualitas ibadah kita adalah an-niyatu fi mabda'i. Niat yang baik ketika mengawali pekerjaan atau ibadah itu. Terkadang pasang surut dari ibadah kita ini dipengaruhi oleh niat kita. Kalau niat kita ini ada niat yang lain selain Allah, saat niat kita itu atau tujuan kita itu tidak tercapai, maka berhenti ibadah yang kita lakukan. Misalnya, kita menjalani amaliyah-amaliyah tertentu, tapi ada tujuan-tujuan tertentu dari urusan keduniaan. Misalnya, di pagi hari sebelum kita bekerja, kita mengawali kegiatan kita sholat duha. Tetapi ada tujuan lain, misalnya supaya rezeki kita lebih bagus, supaya karir kita naik. Begitu kita jalani sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ternyata rezeki kita kok berbanding terbalik, atau bahkan karir kita berbanding terbalik dari yang kita inginkan, maka dikhawatirkan duha kita juga berhenti karena ada niat lain selain Allah. Dulu kita waktu kecil diajarin bacaan-bacaan niat. Ini bukan niat, Pak, ini bacaan niat. Dari semua yang kita lakukan, dari berbagai macam ibadah, kita diajarkan bacaan niat. Dan dari setiap bacaan niat itu ujung-ujungnya adalah lillahi ta'ala. Mulai dari berwudu, kita diajarkan nawaitu wudu alirafil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kita salat diajarkan usolli fardhu dhuhri dan seterusnya, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Kita puasa diajarkan nawaitu shoma ghadin dan seterusnya, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Ini upaya untuk menanamkan bahwa dari setiap yang kita lakukan ada tujuan titik akhir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau tujuan kita, titik akhir dari langkah kita ini adalah Allah, maka semangat kita akan terus terjaga, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Pekerjaan yang sama, mungkin dalam durasi waktu yang sama, lelahnya pun mungkin kita sama. Saat niatnya berbeda akan menghasilkan yang berbeda pula. Misalnya, kita punya kebiasaan menjelang tidur bersih-bersih dengan membasuh wajah kita, tangan kita, kemudian lanjut dengan membasuh rambut dan kaki. Kalau itu diniati wudhu, jadilah wudhu, maka kita tidur dalam keadaan punya wudhu. Tapi kalau tidak ada niat wudhu, maka dapatnya hanya segar dan bersih saja. Padahal pekerjaannya sama persis, tapi punya niat berbeda akan menghasilkan yang berbeda. Begitupun saat dulu 9 hari yang lalu, 30 hari mundur ke belakang, kita dalam menjalani Ramadan itu kalau niatnya karena Allah, niatnya karena libtighai mardatillah, insya Allah akan terus terjaga sampai nanti akhir hayat kita. Yang ketiga, untuk menjaga kualitas dan semangat amaliyah kita pasca Ramadan adalah as-sabru fi wasati. Setiap yang kita lakukan butuh kesabaran. Dalam salah satu syarah Riyadhus Shalihin, sabar dikategorikan dalam 3 hal. Yang pertama, as-sabru fi taatillah, sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Dalam kita ibadah butuh sabar. Kita salat yang mungkin butuh waktu hanya beberapa menit saja, butuh sabar. Nyatanya banyak saudara-saudara kita yang ketika sholat tidak sabar, maka ia yang dikejar adalah kecepatannya, sehingga tumak ninahnya, bacaan tartilnya terlewat begitu saja. Tidak sabar. Apalagi ibadah yang lebih panjang, saum, kemarin kita diajarkan untuk menahan dari yang halal. Kita orang Indonesia rata-rata 14 jam kita dilatih untuk sabar. Tapi terkadang ya Allah, dari yang halal kita bisa sabar, 14 jam kita tahan, tetapi selesai itu kadang yang haram kita sikat juga. Berarti kesabaran kita belum teruji, belum terlatih. Di Ramadan kita dilatih untuk sabar. Dalam menjalani qiyam Ramadan kita dilatih untuk sabar. Di dalam menjalani siyam Ramadan kita dilatih untuk sabar. Dan kesabaran itu akan teruji, terlihat sekarang 11 bulan setelah Ramadan. Apalagi ibadah terpanjang kita, Pak. Kita seorang suami, kita seorang kepala keluarga. Ibadah terpanjang kita adalah mengajak anak dan istri kita bersama-sama menggapai ridho Allah. Ini ibadah terpanjang kita, maka butuh ekstra sabar. Sabar yang kedua adalah as-sabru an ma'asillah. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Apalagi kemaksiatan yang dulu pernah menjadi lumbung rizki kita, kemaksiatan yang pernah menjadi hobi kita. Kemudian kita meninggalkan maksiat itu, suatu saat ada kesempatan untuk masuk ke dalam situ lagi. Untuk menahan diri tidak terjerumus kesekian kali dalam maksiat itu butuh ekstra sabar. Dan sabar yang ketiga adalah as-sabru an aqdarillah, sabar dalam menjalani ketentuan Allah. Karena terkadang yang ditentukan oleh Allah tidak sama dengan yang kita inginkan. Sesuatu yang kita inginkan justru malah berbanding terbalik dengan kenyataan, dan itu ketentuan Allah. Tapi kita harus menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa sesuatu yang kita sukai belum tentu baik buat kita, dan sesuatu yang kita benci juga belum tentu buruk buat kita. Kemudian yang keempat, untuk mendukung kekuatan atau maksimalnya kualitas ibadah kita adalah al-ikhlasu inda firaghihi. Ikhlas ketika selesai melaksanakannya. Ikhlas memang sesuatu yang sangat rahasia. Yang tahu tentu yang maha tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yang menjalaninya. Tetapi kita bisa merasakan atau kita bisa membaca dalam tulisan-tulisan ulama-ulama salafus saleh tentang indikasi dari keikhlasan itu.
Yang pertama, apapun ibadah yang kita lakukan, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, kita jalani tanpa ada rasa beban berat sedikit pun. Saat kita menjalani berbagai macam aktivitas ibadah kita tanpa ada beban, ini ada tanda keikhlasan. Kemudian yang kedua, ada kebahagiaan tersendiri dalam diri kita. Saat kita saum, saat kita siam, saat kita qiyam, ada kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Saat kita berbagi, saat kita kemarin mengeluarkan zakat, saat kita berinfak, bersedekah, berbagi dengan saudara-saudara kita, ada kebahagiaan tersendiri dalam diri kita. Ini ada tanda keikhlasan, dan yang merasakan itu adalah kita yang menjalaninya. Apakah yang kita jalani ini ada rasa beban berat atau tidak? Apakah ada rasa bahagia atau tidak dalam diri kita? Itu yang paham adalah diri kita. Dan kalau itu bisa terjadi, tidak ada rasa beban berat, tidak ada, atau bahkan ada rasa bahagia dalam diri kita, insya Allah ada tanda keikhlasan dalam diri kita. Semoga pasca Ramadan 11 bulan berikutnya kita menjalani dengan sebaik mungkin dan sekuat tenaga, sehingga benar-benar kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena makalah mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Orang yang hari-harinya grafik kebaikannya terus naik, inilah orang yang sukses. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsi, kalau grafik kebaikannya datar, stagnan, tidak ada perbaikan sama sekali, fahuwa khasir, ini termasuk orang yang rugi. Rugi kesempatan dan rugi umur, karena kesempatan dan umur kita semakin memendek. Apalagi waman kana yaumuhu syarran bin amsi, kalau hari-harinya kok justru malah lebih buruk dari yang kemarin-kemarin, fahuwa mal'un, maka ini termasuk orang yang terlaknat, naudzubillah. Semoga dari hari ke hari kita terus melakukan perbaikan, sehingga kapanpun Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.